ini kita ke sesi yang kedua. Oke. Mungkin dari Mas Dayat sebagai tokoh pemuda di Singosari ini dan Mas Cak Wisnu ya dari Singosari juga ya. Dari Dengkol. Mungkin ada beberapa yang mau ditanyakan atau ini semakin menarik ini kayaknya kalau Cak Badi ini bercerita lagi tentang harus bercerita apa yang kita tanyakan, karena kita sebagai generasi muda ya, generasi menengah lah ini ya, nanti ya kita harus bisa bercerita juga ke generasi selanjutnya tentang cerita-cerita di Malang Utara ini, nggak hanya Singosari saja nanti Mas ya, itu saja. Nanti kita kupas, kita coba hadirkan tamu lagi nanti mengupas desa-desa yang lain. Dan yang utama Mas, ini kita ucapkan terima kasih dulu kepada Cak Badi yang sudah menyediakan tempat untuk kita berdiskusi seperti ini ya. Buat juagongan enak kayak gini ya, ada kopi, ini ada polo pendem, waduh ini nyamleng katanya orang Jawa. Matur nuwun loh Cak Badi, dikasih kesempatan untuk kita tampil di sini, dan kita nanti mungkin boleh ya Pak ya mengundang tamu-tamu yang lain yang ada di Matra itu nanti kita undang juga, karena mereka juga sudah banyak menonton kita. Pak Badi ya, kita statement dulu dari Pak Badi yang punya tempat dulu tau Mas. Oke, monggo Pak Badi. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya terhormat, penonton yang ada di YouTube dan sebagainya. Monggo apabila ada sesuatu yang ingin kita promosikan, silakan datang di Kebun Opa, kami akan menyiapkan ya apapun, namun semuanya adalah untuk kebaikan, jadi tidak saling menghujat dan sebagainya. Jadi saya menginginkan agar apa-apa yang diinginkan oleh masyarakat untuk kemajuan Kota Malang bisa tersampaikan melalui diskusi-diskusi seperti ini. Terima kasih. Oke. Itu dari Cak Badi yang punya tempat di sini. Kebetulan Cak Badi ini adalah ketua paguyuban kepala desa Kecamatan Singosari. Di situ nanti mungkin juga kita bisa minta tolong untuk mengundang kepala desa yang lain untuk menceritakan sejarahnya, potensinya, gitu. Begitu Pak Badi? Iya, siap, boleh. Untuk sumber-sumbernya saya ada referensi dari buku, kemudian dari internet, dari manapun kita ada. Jadi kalau memang butuh sumber-sumber, saya bisa membantu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi ya diceritakan sejarah Desa Randu Agung itu kenapa namanya Randu Agung ya, dari Desa Kali Getih menjadi Randu Agung, dan mungkin di sini masih banyak Pak ya randu-randunya seperti itu. Randu yang gede ada Pak di sini? Randu Agung masih ada beberapa ya, masih ada beberapa. Iya. Luar biasa. Ya mungkin kalau ini Pak, kita mau tanya Randu Agungnya ini masuk ke dalam sekarang. Ada berapa dusun dan potensinya apa saja? Ini kan yang banyak di sini ada tempat-tempat wisata ya, kecil-kecil itu. Ya, tapi ini akan baik untuk dikunjungi oleh saudara-saudara kita di Malang Utara sebagai destinasi wisata lokal Pak. Ini bagaimana Pak? Dusun apa saja di sini dan potensinya apa saja? Kita ingin tahu. Monggo. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang terhormat, saya hormati. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan nanti ya. Tapi yang jelas di Kabupaten Malang ada 33 kecamatan, 390 desa, dan di Singosari ada 14 desa, 3 kelurahan. Terus di Randu Agung sendiri, Desa Randu Agung mempunyai 4 dusun ya, 4 dusun, 13 RW, 96 RT. Kemudian untuk potensi-potensi daerah ya, potensi wilayah, dusun dan sebagainya.
Jadi di Desa Randu Agung ini kita potensinya luar biasa. Kita membuat wisata namanya, itu namanya Deswita Randu Agung. Deswita Randu Agung. Deswita Randu Agung. Jadi Desa Wisata Randu Agung. Oh, singkatan. Iya, singkatan. Saya kira nama cewek, Pak. Masyarakat memang harus tahu, terutama masyarakat Desa Randu Agung. Itu kita buat ada tulisan besar di depan, di sebelah PDF itu ya. PDF yang ya pinggir jalan raya. Pinggir jalan raya. Terus kemudian salah satu 4 dusun tadi masing-masing mempunyai ciri khas dan wisata tersendiri. Apa itu? Jadi sebelah paling utara itu namanya Duwita Gosu. Itu dusun wisata Gondang Suko. Disingkat Duwita Gosu. Ya. Di sana nama Jepang. Iya. Di sana ada wisata, di sana ada kampung-kampung tematik, itu kampung Islam dan kemudian kampung Langitan. Oh, di situ pondok pesantren Mbak. Iya, di sana pusatnya masyarakat yang beragama Islam, juga pondok pesantren ya di sana. Terus kemudian di situ ada juga wisatanya. Itu wisata religi namanya. Di situ tahun sekian ada tokoh masyarakat atau yang dapat alas namanya Yai Syahid ya, Syahid Muhammad. Ya. Itu makanya di sana ada tempat wisata religi dan di situ ada sumber namanya Sumber Suko itu. Oh, Sumber Suko yang iya. Sumber Suko itu menurut masyarakat luar Randu Agung atau di dalam Randu Agung tersendiri itu airnya mujarab sehingga banyak yang dari Surabaya terus datang ya untuk ngambil air itu. Bisa penyembuhan juga. Bisa. Ya, karena di sana adalah banyak air itu kandungan vitaminnya lebih besar. Nah itu yang di sebelah sana. Terus kesini lagi itu namanya yang dusun yang kedua. Ya. Itu namanya dusun Kerajaan ya. Kerajaan yang saya singkat menjadi Duwita Raja. Duwita Raja. Mengandung duit semua, Pak. Di situ kampung tematiknya adalah kampung Jawa, ada kampung Madura, terus kemudian kampung Inggris. Iya. Oh, kampung Inggris dari Madura, kampung Inggris. Iya, kampung Inggris. Iya. Kampung Inggris ini sudah terkenal, sudah mendunia lah istilahnya. Oh, gitu Pak ya. Iya, nanti bisa kita panggil untuk diskusi. Oh iya, kita nanti bisa. Sesuai yang diinformasikan saya, untuk masyarakat Randu Agung, Singosari dan Lawang, anak-anak kecil itu kemarin itu kalau kursus gratis. Oh, di kampung Inggrisnya itu? Iya, di kampung Inggris. Nggak tahu kalau program yang sekarang ya. Oh iya. Terus kemudian di situ juga ada kampung kerupuk. Kampung kerupuk. Jadi sederetan itu kalau siang panas terik matahari itu banyak dijemur-jemur kerupuk itu ya. Itu. Iya. Mereka juga sudah eksis lah sudah lama itu. Ya. Itu tadi yang kedua. Terus dusun yang ketiga itu Kerajaan. Ini yang kalau di sini kan Karangkunci. Ya. Nah, di sana ada dusun namanya tadi kan Duwita Raja. Ini sekarang Duwita Ratu. Ya. Dusun wisata Randu Telu. Ya. Duwita Ratu. Ya, di situ ada kampung-kampung tematik. Pertama adalah kampung tentara. Tentara, iya. Itu berarti memang ada tentaranya. Oh iya, itu di Yonkam. Oh, Yonkam. Jadi kita juga sudah bekerja sama ketika ada ulang tahun, ada apa-apapun, kita minta pingin naik tank dan sebagainya itu bisa. Direkomendasi TTI misalnya di Mapok Iya. Itu masyarakat sering diajak ke sana untuk naik tank ya. Nanti kita tunggu 5 Oktober naik tank ya. Terus kemudian di situ ada kampung tematiknya adalah kampung digital. Digital apa itu? Ya, kampung digital itu ada di RW 12. Jadi mereka melakukan pembayaran, urunan dan sebagainya itu sudah melalui transfer ya digital. Oh, ya. Memanfaatkan IT. IT, iya.
Terus berikutnya ya pakai ya kalau kirim itu transfer ya. QRIS segala macam ya. QRIS ya, ya. Terus kemudian yang di kampung berikutnya adalah kampung pedes ya. Kampung pedes. Kampung pedes ini memang dulu itu ya itu nanam lombok, nanam jahe, nanam kencur, kan pedes-pedes ya. Ini Mas Santoso yang suka pedes-pedes ya. Ini aku komentar sama Mas. Iya. Anu Pak ya, mungkin di mana? Di kampung itu pedes-pedes semua. Oh iya. Tapi nggak apa-apa, oh, biasa. Jadi memang luar biasa. Jadi yang terakhir yaitu Dusun Karangkunci yang kita tempati. Ya, yang kita tempati ini Dusun Karangkunci. Oh, ini namanya Karangkunci ya. Karangkunci namanya. Mas David, Mas Dayat, mungkin kalau teman-teman ingin lebih dalam lagi untuk mengupas tentang sejarah Randung Agung khususnya di Singosari, mungkin kita dibuat session yang berikutnya ya. Iya, yang lebih menarik lagi kita. Ya harapannya nanti Cak Badi berkenan untuk melanjutkan session yang kedua tentang sejarah Singosari ke depan. Cak Badi, Randung Agung ini kan syarat dengan sejarah, akan tetapi nggak lengkap rasanya kalau kita tidak mengangkat tema hari ini, karena malam hari ini kita dipersilahkan dan juga kita berkegiatan di tempatnya Pak Badi langsung, karena Pak Badi ini salah satu owner utama di Cafe Opa. Lah, saya ingin bertanya Pak Badi, Opa ini kan bahasanya kan sudah malam. Oke. Kita kalau mau mengupas Randung Agung saja ini nggak cukup 1 hari nih Mas. Betul. Karena banyak sekali cerita-cerita menarik yang penting diungkapkan aja. Ya, begitu. Jadi untuk sementara ini kita akhiri dulu ya. Oke. Cakruan kita Oke, hari malam ini. bersama Cak Badi. Minta waktu enggak. Jadi Ya. perlu saya sampaikan bahwa dalam malam hari ini adalah perdana. Jadi Cak Kamsi ini Betul. monggo lah. Ini digunakan fasilitas ini bisa digunakan untuk semuanya masyarakat, Iya. termasuk anggota DPR mau menyampaikan apa Iya, saja. mau. Monggo. Oh. Iya. Luar biasa, tepuk tangan buat Cak Badi. Jadi sekali lagi untuk teman-teman rekan-rekan yang mungkin ada di anggota DPRD, Iya. ada giat, para pembisnis, Iya. silakan